معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال معنا نهج حياة. Kita memulai dari apa yang dimaksud dengan STTD, singkatan dari Sekolah Tahfidz Tingkat Dasar, yaitu suatu lembaga yang didirikan untuk membekali generasi anak-anak kita dengan cinta terhadap kitab suci Al-Quran sebagai landasan dalam mengarungi kehidupannya. Karena kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam, dan masih banyak ayat-ayat yang lain yang mengantarkan kita umat manusia untuk menggapai kebahagiaan yang sesungguhnya atau kebahagiaan yang dengan bimbingan Al-Quran. Dan sebagai upayanya, maka kita mendirikan sekolah tahfidz tingkat dasar. Adapun awal mulanya ya sebagai niatan lillahi ta'ala, sumbangsih kita terhadap generasi-generasi muda kita. Karena pikiran kita sederhana saja. Kalau kita siapkan anak-anak kita, generasi kita itu dengan akhlakul karimah berdasarkan kitab suci yang selalu dekat dengan kalam yang mulia, maka insya Allah mau jadi apapun atau siapapun akan menunjukkan pribadi-pribadi luhur, pribadi-pribadi agung yang membawa kemanfaatan pada masyarakat di sekitarnya, pada dirinya, pada bangsa dan negaranya, pada umat Islam, pada umatnya, juga kepada seluruh manusia. Itu yang pertama yang kita awali begitu. Pada awal-awalnya sebelum kita mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sebidang tanah yang diwakafkan oleh keluarga Hajah Tini. Mudah-mudahan Allah mengampuni, juga memberikan rahmat karunia kepada beliau, karena beliau sudah dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mulailah kita mendirikan yang awalnya STTD ini. Satu kelas pertama masih kita kontrak. Inisiator utamanya sebenarnya Ustaz Rafiq. Yang pertama dulu membangkitkan semangat kami, kemudian mengajak kita bersama. Dan alhamdulillah dengan berjalannya waktu juga ma'unah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mendapatkan ya banyak sekali. Dan awal itu bantuan-bantuan dari keluarga Ibu Hajah Tini, juga umat Islam pada umumnya. Sebenarnya awal-awal berdiri saya sudah menemui namanya Pak Rosyid itu, orang PDK kalau sekarang di Pura itu PDK. Kita diskusi, beliau memberikan masukan, kenapa nggak didirikan SD itu saja, Pak? Terus kita bilang, pikir-pikir sudah kita renung-renungkan, kayaknya tidak akan tercapai apa yang kita cita-citakan karena muatan pelajarannya terlalu banyak. Akhirnya beliau menyarankan, sudahlah, dirikan aja STTD seperti yang bapak-bapak inginkan, nanti ikut PKBM. Seperti itu anjuran beliau, sama saja kemudian juga ijazah bersamaan. Dan alhamdulillah selama ini kita bisa bekerja sama dengan PKBM KAR yang ada di sekolah. Adapun visi dan misi kita mendirikan STTD, ingin membekali anak-anak kita ini, juga kita semuanya, yang pertama adalah berorientasi akhirat lillahi ta'ala. Kenapa demikian? Karena kalau kita orientasinya akhirat, tidak akan pernah merasa rugi, karena kita mengharapkan sesuatu yang tidak di tangan manusia, tapi di tangan yang Maha Mulia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harapan yang tidak pernah akan mengecewakan. Semoga dengan begitu akan dimudahkan urusan-urusan kita masing-masing. Kemudian yang kedua, kita menanamkan berakidah seperti yang dianut salafus saleh. Sudah barang tentu kita semuanya dituntut untuk selalu mempelajari perilaku hidup yang dijalani
generasi-generasi awal yang dibimbing oleh Rasulullah Muhammad SAW, juga para sahabatnya, kemudian tabi'in. Kemudian kita ajarkan beribadah secara shahihah sebagaimana yang dicerminkan dalam kehidupan para sahabat juga. Selain itu, hasanah keilmuan Islam yang sangat luas ini memberikan kepada kita alternatif untuk memilih atau memilah di antara berbagai macam jenis-jenis peribadahan atau bentuk-bentuk peribadahan. Tidak luput juga kita tanamkan akhlakul karimah, akhlak yang mulia, karena itu yang akan menjadikan nilai bagi seseorang. Qimatul mar'i ma yuhsinu, puncak nilai seseorang itu ada pada akhlaknya. Adabul mar'i khairum min dahabihi, adab, perilaku, budi pekerti yang dimiliki seseorang itu lebih utama dan lebih mulia di atas harta kekayaan yang dimiliki. Kemudian kita anjurkan juga berilmu. Maksud kita berilmu, al-ilmu salah satu wa masiwa dzalika fadlun. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ilmu yang utama salah tiga. Ayatun muhkamatun, yang pertama ayat-ayat Al-Qur'an itu yang kita pelajari, kita hafalkan di sini. Sudah barang tentu banyak tafsir-tafsir yang sudah ditulis dan kita hanya dituntut untuk mempelajarinya. Sehingga kalau kita memberikan kepada anak-anak kita, itu berdasar kafaah keilmuan kita yang cukup. Kemudian syukur-syukur yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengamalkan apa yang kita hafalkan. Selain ilmu-ilmu itu, ayatun muhkamatun, kemudian sunnatun qaimatun, faraidun adilatun, juga kita ajarkan ilmu-ilmu alam, ilmu-ilmu keduniawian, ilmu-ilmu umum di sini. Insya Allah sebagai seorang muslim yang tidak boleh untuk meninggalkan hal-hal demikian, harus berimbang dua-duanya, dan kita ajarkan juga. Kita dukung, karena dengan keilmuan itulah justru kita akan terangkat. Maka kita beri motivasi kepada anak-anak kita untuk terus, yang pertama mempertahankan hafalannya, memperdalam ayat-ayat Al-Qur'annya, memperdalam ilmu Quran. Semakin berilmu, insya Allah kita akan menjadi semakin tunduk, santun, bisa memanfaatkan untuk kehidupan kita bersama. Dan visi yang terakhir, diajarkan kreativitas juga keterampilan. Makanya anak-anak kita kadang-kadang kita ajarkan untuk ada yang disebut dengan marketing lah, itu Pak, diajari untuk jualan. Jadi biar kreatif nih. Ya banyak macam-macamnya di situ. Ini tentang sekilasnya. Lanjutkan tentang misi. Kalau tadi kita berbicara tentang visi, yang pertama membina santri menghafal Al-Quran dengan lancar. Maka di kelas-kelas awal problem membaca Al-Quran itu memang kita selesaikan, karena setelah problem membacanya selesai, insya Allah nanti diiringi dengan hafal. Meskipun sering diajari juga untuk menghafal, karena usia-usia segitu, anak-anak kecil usia SD itu dengan mendengar saja sudah sangat luar biasa untuk perekamannya. Kemudian membekali santri dengan ilmu syar'i yang kedua. Kita usahakan sedapat mungkin santri-santri kita ini dalam mengarungi hidupnya terpandu oleh ilmu syar'i. Kemudian berakhlak sesuai Al-Quran dan Sunnah. Kita juga bekali anak-anak kita untuk membiasakan habit berakhlak sesuai Quran dan Sunnah. Kemudian yang keempatnya, misi yang keempat, menumbuhkan kreativitas, minat dan bakat yang dimiliki santri. Makanya beberapa waktu yang lalu kita mempelajari bareng-bareng tentang teori-teori psikologi dan sebagainya itu untuk mengerti kecenderungan anak, karena setiap orang dicipta itu beda antara satu dengan yang lain kecenderungannya. Kemudian yang kelima, menciptakan bi'ah atau lingkungan yang islami. Nah, ini yang paling penting, karena kita masuk di satu kawasan sekolah yang kita belajar cuma dari jam 7 sampai jam setengah 3 sore. Kemudian sisanya kembali ke rumah masing-masing, yang tentu saja bi'ah atau lingkungan kondisi di rumah dan di sekolah itu beda.
Nah, kita usahakan sebaik mungkin di sekolah ini untuk menyesuaikan kondisinya dengan rambu-rambu yang digariskan dalam agama Islam. Adapun harapan-harapan kita pada umat Islam seluruhnya, mohon dukungan dan doanya. Semoga usaha kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apabila dalam perjalanan kami selama ini masih ada kekurangannya, mohon untuk bisa sama-sama mengoreksi, juga memberi masukan-masukan, karena mau tidak mau generasi-generasi kita yang sudah tua-tua ini akan diambil juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita mewariskan kepada generasi-generasi setelah kita, yang tentu saja dibutuhkan lebih hebat dari diri kita, karena tantangan di masa depan tentunya lebih kompleks, lebih banyak, lebih bervariatif. Maka kita siapkan generasi-generasi yang lebih tangguh, lebih canggih daripada kita. Mungkin ini saudara-saudara sekalian yang bisa saya sampaikan tentang sekilas bagaimana STTD itu. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga informasi yang sedikit ini bisa memberikan sekedar pemahaman lah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأمة